Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Komozaku Official. Jadi hari ini saya mau nge-review sekaligus ngerjain soal-soal yang ada di seriesnya Bad Genius. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu seriesnya Bad Genius, bisa cari di internet ya. Tentu series itu sangat bikin deg-degan, sangat menarik, dan juga sangat menginspirasi ya, tapi ingat ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi saya sudah mengumpulkan beberapa soal yang ada di seriesnya Bad Genius. Ini soal pertama. Soal pertama di episode 1. Nah, di sini itu ceritanya ada salah satu murid yang menyadari bahwa gurunya itu melakukan kecurangan saat ujian. Nah, kecurangannya seperti apa? Itu bisa dilihat sendiri ya, nanti saya jadi spoiler gitu. Oke, langsung aja kita kerjain soalnya. Di sini ada soal himpunan. Nah, biasanya kalau di Indonesia soal ini dikerjain di kelas 7. Kalau nggak salah kelas 7 SMP ya. Oke. Nah, saya mohon maaf di sini nggak ada translate-nya. Jadi saya nggak tahu ini bacanya apa ya. Nggak apa-apa, kita langsung ke soalnya aja. Nah, di sini ada 3 buah himpunan yang digambar dalam diagram Venn. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, di sini ada daerah yang diarsir, ada daerah yang tidak diarsir. Gimana cara menentukan jawabannya? Nah, di sini saya nggak tahu ABC-nya yang mana, saya kayak gini aja, A, B, C, D gitu ya, saya nggak tahu. Nah, langkah pertama, di pilihan jawaban ada yang namanya irisan, ada yang namanya gabungan. Oke, kita ingat-ingat lagi. Yang kayak gini namanya irisan. Nah, kalau yang kayak gini namanya gabungan. Oke, kalau ada gambar kayak gini, itu kalau cuman A sama B aja yang tengah diarsir, itu bacanya A irisan B. Kayak gitu. Nah, berhubung ada satu lagi daerah, yaitu daerah yang ada di C itu juga ikut nih di sini. Nah, tapi cuman daerah sini aja. Nah, kira-kira yang mana nih? Kira-kira yang mana yang merupakan jawaban dari nomor pertama ini? Ayo, yang mana nih? Kalau A sama C aja, berarti kan A irisan C. Nih, segini nih A irisan C. Oke, tinggal kita lihat aja coba yang A irisan B, sama ya kayak ini A irisan B, gabung A irisan C. Nah, ini bener ya, berarti kalau gabung itu gampangannya dijumlahin ya. Kayak gitu, jadi digabungin gitu. Oke? Jadi untuk yang nomor pertama ini, jawabannya itu yang A, yang ini ya. Oke, gampang kan? Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, yang ini. Coba kita lihat dulu soal yang kelihatan tuh yang ini ya. Ini. Sama bawahnya. Nah, masalahnya saya kan nggak tahu ini bacanya apa. Mungkin bagi yang tahu bisa komen di bawah ya. Bantu saya untuk menerjemahkan itu maunya kayak gimana, oke? Nah, di sini ada himpunan yang kita tahu ya, ada himpunan dari negatif 2, 0, 2 dan seterusnya. Nah, mungkin yang dimaksud soalnya itu kita disuruh nyari tahu nih, ini kalau disimbolkan dalam bentuk notasi itu masuk yang mana gitu ya. Notasi itu kayak ABCD ini masuk yang mana gitu. Masalahnya kita nggak bisa nerjemahin nih.
Yang jelas bukan yang ini. Bukan yang ini. Karena kan anggotanya banyak nih, segini nih. Banyak, jadi bukan yang itu. Ya mungkin antara ini sama ini ya. Oke, nggak usah pusing-pusing, kita lanjut ke bawahnya aja. Nah, di sini ada himpunan A sama B. A-nya berapa tuh? A-nya himpunan 6, 9, 12, 15, 18, sama 21. Nah, untuk B-nya himpunan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oke, kita akan mencari A irisan B. Nah, irisan itu cari yang sama. Yang sama yang ada di A sama yang ada di B. Nah, kira-kira yang mana? Ini pilihan jawabannya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, ya udah nggak apa-apa, kita kerjain sendiri aja. Cari yang sama ya, saya tulis di sini biar nggak lupa ya. Cari yang sama anggotanya. Jadi di A punya, yang di B juga ada. Coba kita lihat, yang di A kan 6. Yang B punya 6 nggak? Oh, ternyata punya. Yang A punya 9, di B nggak ada 9. Yang A punya 12, di B ada yang 12. Nah, ini. Oke. Jadi, A irisan B itu himpunan dari 6 dan juga 12. Karena nggak ada yang sama lain. Kalau misalkan yang dicari A gabung B, gimana nih kalau A gabung B? Berarti harus dicampur keduanya, baik A maupun B. Kita tulis jadi 1. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21. Nah, ini untuk jawaban dari A gabung B. Tapi kalau di soal Bergenius ini, itu mintanya A irisan B. Oke, mudah kan? Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini masih seputar bahasa juga. Saya nggak tahu ini bacanya apa. Jadi kita belajar materinya aja. Nah, di sini ada A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkatnya dijumlahin. Jadi kalau misalkan itu penerapannya kayak gini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A M tambah N. Kalau di sini ada kali, berarti bisa cara cepetnya itu dijumlahin kayak gini. Misalnya 8 pangkat 2 kali 8 pangkat 3. Nah, daripada kalian ngitung satu-satu, ini berapa gitu ya. Itu ngitungnya 8 pangkat 5. Tuh. 5 dari mana? 5 dari 2 tambah 3. Kayak gitu. Kalau untuk bawahnya itu ada pembagian A pangkat M dibagi sama A pangkat N. Nah, kalau ada pembagian kayak gini, berarti cara ngerjainnya bisa dikurangi pangkatnya yang dikurangi. Oke? Ini sama, misalkan berapa? 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 2. Nah, ini kalau mau ngitung satu-satu kan kepanjangan ya. Jadi kita bisa hitung pakai cara kayak gini, 3 dikurang 2, berarti 8 pangkat 1, 8. Kayak gitu. Lanjut, ada A pangkat 2N sama dengan A pangkat 2 ditambah N. Itu sama ya, sama kayak ini. Sama kayak yang rumus awal tadi yang di atas ini. Nah, kayak gitu. Ini bentuk lainnya aja. Oke, lanjut. Nah, ini
kita kan udah ngerjain nih kalau soal yang nomor 17, sekarang ke nomor 18-nya. Nah, di sini nggak kelihatan pilihan jawabannya, nggak apa-apa. Memang di seriesnya juga nggak kelihatan. Di situ ada 3 pangkat 2x, itu nilainya sama dengan 81. Kita mau nyari nilai dari 2x ditambah 3 itu berapa, gitu. Oke. Kita hitung dulu 81 itu kira-kira 3 pangkat berapa ya? Coba. Ada yang tahu 3 pangkat berapa? Bisa dihitung dulu, bisa. Silahkan dihitung dulu ya. Saya tunggu dihitung dulu. Oke, gimana? Sudah dihitung? Oke, sudah. Berapa? 3 pangkat 4. Nah, kalau sudah ada 2 angka yang sama kayak gini, 3 sama 3, ini kan udah sama nih. Kalau udah sama, berarti kita tinggal lihat pangkatnya aja, 2x sama 4. Jadi 2x itu sama dengan 4. Berapa nilai x-nya? 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Nah, tapi kita bukan mau nyari nilai X nih, kita mau nyari nilai 2X ditambah sama 3. Berarti 2 kali 2 ditambah 3. Berapa? 2 kali 2, 4. Ditambah 3, hasilnya 7. Oke, kayak gini untuk nomor yang ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini agak nggak kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini ada himpunan, ceritanya ada himpunan A. Himpunan A itu apa? Anggotanya 5 sama B. Oke, B-nya itu himpunan 5. Kita mungkin ini disuruh mencari pernyataan mana sih yang benar gitu ya. Oke, ini mana pilihan yang tepat di bawah ini. Nah, di sini ada simbol PA. Mungkin ada yang masih ingat PA itu apa? Itu bukan peluang ya. Kalau di himpunan ini namanya himpunan kuasa. Nah, ada rumus buat nyari banyaknya himpunan kuasa itu kayak gimana? Nyari banyaknya itu sama dengan 2 pangkat banyaknya himpunan A. Ini banyaknya himpunan A. Kalau di sini PA, oke. Kalau PA berarti rumusnya 2 pangkat banyaknya himpunan A. Nah, di sini banyaknya himpunan A kan 2. Berarti 2 pangkat 2 berapa? 4. Jadi nanti kalau mau nyari PA ini harus banyaknya itu 4. Coba sekarang kita kerjain dulu untuk PA-nya. Nah, di sini PA itu berupa himpunan ya. Himpunan apa? Pertama himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu himpunan bagian dari seluruh himpunan. Oke. Selanjutnya ada himpunan 5. Nah, ada juga himpunan B. Nah, masalahnya B itu kan juga berupa himpunan ya. Jadi nulisnya gini. Himpunan 5. Nah, kayak gini. Yang terakhir himpunan 5 sama himpunan 5 gini. Nah, mungkin ada yang bingung kenapa bisa kayak gini. Coba dibuka lagi ya nanti materinya. Kayak gitu ya. Jadi ini PA-nya. Nah, di sini sama nggak? Ini sama. Ini ini nggak sama ya ini ya. Ini nggak sama, ini sama. Nah, jadi ini salah ya. Apalagi ini juga salah. Nah, kalau ini, yang ini dulu aja. PB itu subset atau himpunan bagian. Ini himpunan bagian ya. Oke. Dari PA. Nah, sekarang kita lihat PB. PB-nya apa? PB-nya tentu saja ini himpunan kosong sama himpunan 5. Ini.
Oke, kalau kita sudah tahu PB-nya itu ini, kita bandingkan sama PA. Nah, PA tadi kan ini. Kalau subset itu berarti PB-nya ada di dalamnya PA. Bener nggak? PB itu himpunan bagian dari PA. Sekarang kita lihat ya, di sini ada himpunan kosong. Di sini juga ada himpunan kosong, bener ya? Terus di sini ada himpunan 5, di sini juga ada himpunan 5. Jadi kemungkinan jawabannya itu yang ini. Tapi coba kita lihat sekarang, PA irisan PB itu himpunan kosong. Nah, di sini padahal ada dua anggota yang sama. Jadi kalau ada dua anggota yang sama harusnya kurang nih. Harusnya ada himpunan 5 juga yang merupakan irisan dari PA dan juga PB. Oke, jadi jawabannya yang ini. Gimana, masih kuat nggak nih kira-kira? Ini masih ada beberapa soal lagi. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke menit 14.37. Nah, di sini ada soal. Ada soal yang berbunyi X kuadrat dikurangi 13X ditambah 42 itu sama dengan 0. Kita mau nyari nilai dari X dikurangi 13 per 2. Oke, kita tulis lagi ya. X kuadrat dikurangi 13X ditambah 42 itu sama dengan 0. Kita mau nyari nilai dari X dikurangi 13 per 2 itu berapa gitu ya. Sekarang kalau ada persamaan kuadrat ya, kita harus cari nilai X-nya. Gimana cara nyari nilai X-nya? Cara nyari nilai X itu bisa pakai pemfaktoran. Nah, di sini kita faktorkan dulu. Nah, kita cari nih X-nya itu dikurangi berapa atau ditambah berapa. Cara cepatnya kayak gini ya. Dilihat nih 42. 42 itu kan faktornya 1 kali 42. 2 kali 21, 3 kali 14, 6 kali 7. Nah, kita cari dari bilangan-bilangan ini, kalau dijumlahin itu hasilnya 13 atau negatif 13. Yang mana kira-kira? Yang memungkinkan kan 6 sama 7 ya. Ini kalau dijumlahin 13. Nah, masalahnya di sini negatif nih. Gimana cara memunculkan negatifnya? Berarti 6 sama 7-nya di sini itu ada tanda negatifnya. Gitu. Oke, sekarang kita cari faktornya. Berarti X sama dengan 6 atau X-nya sama dengan 7. Kita dapat dua nilai. Nah, lalu kita substitusi ke sini. Sekarang kita hitung. X dikurangi 13 per 2. Kita ganti atau kita substitusi nilai X-nya itu sama dengan 6 dikurangi 13 per 2. Nah, ini nggak usah bingung ya. 6 ini didapat dari berapa dibagi 2? Tentunya 12 dibagi 2 dikurangi 13 per 2. Berapa? Negatif 1 per 2. Nah, kayaknya jawabannya yang ini. Tapi kita cek satu lagi. Kalau X-nya itu 7, benar nggak kira-kira? 7 dikurangi 13 per 2. Nah, 7 di sini 14 per 2 dikurangi 13 per 2. Jawabannya 1 per 2, positif. Nah, jadi memang ada dua jawaban ya. Jawabannya yang ini, oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini. Ini nggak usah ngerjain ya. Jadi, ini ceritanya ada dua siswa dari sekolah yang ada di seriesnya PJ News. Ini masuk episode 2 ya. Itu ikut lomba cerdas cermat mungkin kalau di Indonesia ya, berhubung ini di Thailand ya mungkin sama. Nah, di sini perintahnya itu anak ini disuruh menyebutkan 15 angka setelah desimalnya pi. Kita tahu kan pi itu nilainya berapa? Pi itu nilainya 3,14. Nah, ini masih banyak sebenarnya, nggak cuma 3,14. Nah, ini yang titik-titik ini disuruh menyebutkan, dan ternyata salah satu siswanya itu berhasil menyebutkan. Nah, kayak gini.
Pernah kepikiran nggak kita mungkin di sekolah mau menghafalkan angka sebanyak ini? Coba komen di bawah, oke? Oke, selanjutnya. Nah, ini. Di episode 2 masih acara yang sama juga, masih di Cerdas Cermat tadi, itu ada gambar kubus. Nah, di sini ada gambar kubus. Mungkin kalau di Indonesia ini maksudnya suruh nyari jaring-jaringnya itu yang mana yang benar. Kira-kira teman-teman tahu nggak yang mana yang benar? Mungkin kalau udah lihat seriesnya bisa tahu ya nanti yang mana yang benar. Coba yang mana? A, B, C, atau D? Komen ya, komen di bawah, saya tunggu komen di bawah. Oke, jadi jawabannya itu yang D. Kenapa kok bisa yang D? Jadi yang D itu gambarnya kayak gini. Ini anggap aja lurus ya, teman-teman. Oke, kayak gini. Nah, di sini ada 3. Di sini 1, di sini 2, di sini 5, di sini 4, di sini 6. Oke, kita lihat di sini sekarang. Di sini ada 6. 6-nya di sini. Kalau ditaruh di sini kan pas ya. Lalu sambil dibayangin ya, kalau misalkan ini dilipat, itu bentuknya jadi kayak gini enggak? Nah, kalau di sini kan 6-nya itu kan sebelahan sama 2 dan 3. Dan ini ketika kita bayangin dilipat, itu sebelahan sama 3 dan 2. Kayak gitu. Mungkin bisa dipahami ya. Kita lanjut aja. Oke. Ini soal ke-9. Nah, di sini soalnya nggak semudah ini ya sebenarnya. Jadi ini tuh soal cepet-cepetan. Soal dalam waktu beberapa detik itu soal langsung dimunculkan dan siswanya itu harus bisa menghitung secara cepat gitu ya. Ini setelah saya jumlahin semua itu hasilnya 4, 2, 4, 2. Mungkin nanti bisa dihitung sendiri ya. Kayak gitu. Oke teman-teman, segitu dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa belajar soal-soal matematika dari film atau series dari Bad Genius ini. Dan ambil baiknya aja, buang buruknya, baik dari seriesnya maupun dari video saya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Dan see you on the next video. Bye-bye.